Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Kejadian 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Siapa yang senang dengan masalah? Tolong angkat tangan saudara. Siapa yang udah empet lihat masalah dalam hidup saudara? Ada? Ulang. Siapa yang senang dengan masalah? Tolong angkat tangan. Siapa yang udah empet lihat masalah dalam hidup saudara? Jujur aja, jujur, nggak apa-apa orang di gereja ya kan. Saya sebetulnya udah empet pendeta, cuma nggak enak angkat tangan ya kan. Ulang. Siapa yang senang sama masalah? Gak apa-apa, yang senang angkat tangan aja. Nanti saya doain supaya bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi masalah dalam hidup saudara ya kan. Siapa yang udah empet lihat masalah dalam hidup saudara? Ya. Good. Terus yang angkat tangan sebetulnya dalam hidup saudara apa? Udah nggak ada motivasi, ya udah datang, enggak ya udahlah. Saya juga udah nggak tahu lagi, udah mati rasa pendeta. Iya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu kebodohan terbesar dalam gereja hari-hari ini, ketika kita tengking masalah. Iya kan? Soalnya mau empet bagaimanapun sama masalah itu, empet bahasa apa lah gitu. MPTHZ, empet. Ya kan? Ada bahasa Indonesia dua yang saya paling nggak bisa tulisnya. Empet sama ngeh. Atau jangan cerita itu orang Papua satu kan. Itu orang Papua. Dia tinggal di Papua. Kan biasanya ngajar di Papua orang Jawa. Orang Jawa saking jengkelnya sama orang Papua. Dia bilang, kau bodoh sekali kau. Kau bodoh, kau punya papa bodoh, kau punya mama bodoh, semua bodoh. Tapi orang Papua kan marah digituin. Dia datang ke bu guru. Dia bilang, Ibu pintar. Ibu guru udah jengkel, ibu guru bilang, ya minimal saya lebih pintar daripada kau punya keluarga itu. Orang Papua marah, dia bilang, Ibu, kalau ibu pintar coba tulis. Coba tulis. Bagaimana tulisnya saudara ya kan? Bagaimana tulisnya ya? Ibu guru bilang, coba pertanyaan yang lain, jangan yang begitu. Itu nggak masuk akal. Coba pertanyaan lain. Oke. Mau pertanyaan apa? Ilmu pengetahuan alam? Iya boleh. Coba ibu guru hitung. Kunang-kunang berapa watt? Lebih susah lagi. Hal yang paling bodoh dalam hidup kekristenan adalah waktu kita tengking masalah. Iya kan? Karena saya mau beritahu itu doa yang paling tidak akan pernah dijawab. Saya mau berdoa dan bilang, usir semua masalah. Israel mau puasa 7 hari 7 malam. Gak makan, gak minum. Ya kan? Sampai sekarang gak injek tanah, tak angkat begitu. Ngeri aman. Doa puasa 7 hari 7 malam gak injek tanah, tiba-tiba tak angkat. Saya cuma mau bilang sama saudara, masalah tidak akan pernah lalu dalam hidup kita. Amin. Hidup Kristen bukan bagaimana menghalau masalah di depan hidup kita, tapi hidup Kristen adalah punya sebuah kepastian bahwa Tuhan menyertai saya. Amin. Artinya apa? Kalau Tuhan menyertai saya, ini yang saya percaya, masalah itu justru menjadi asik buat hidup kita. Amin. Artinya di tengah masalah, kita melihat perkara-perkara yang dasar dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, ini yang hari ini kita mau belajar. Hidup yang disertai oleh Tuhan. Kejadian pasal 39. Karena saya percaya seorang yang disertai Tuhan dia pasti kuat. Amin. Yang kedua, seorang yang disertai Tuhan dia pasti banyak mujizat dalam hidupnya. Dan yang ketiga, seorang yang disertai Tuhan dia selalu menang dalam menghadapi segala persoalan kehidupannya. Amin. Berarti hidup ini bukan soal bagaimana kita dihalaukan Tuhan dari segala masalah. Lalu bukan soal bagaimana, aduh pendeta tolong dong pendeta, doain pendeta supaya hidup saya gak ada masalah, pendeta saya capek. Buka mata masalah. Saya tutup mata dia masih. Iya kan? Tapi hari ini saya mau beritahu, saudara, bukan persoalannya bagaimana kita lari dari masalah, tapi bagaimana kita disertai oleh Tuhan. Amin. Nah ini yang kita mau pelajari, Kejadian 39. Ayat yang pertama. Adapun dikatakan apa?
Yusuf telah dibawa apa? Ke Mesir. Pertanyaan saya sederhana. Bikin apa dia di Mesir? Hah? Saya paling gregetan lihat orang di gereja jaim-jaim, imut-imut gitu. Come on. Our church is a home. Gereja kita lah rumah kita. Amin? Amin? Iya. Orang kalau masuk gereja senang-senang aja. Daud bilang, aku bersuka cita kalau orang katakan padaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jangan masuk gereja. Seperti apa itu? Orang Belanda bilang poker verschrikker. Tahu nggak poker verschrikker? Tanya Tante Hana kalau nggak tahu. Ya kan, poker verschrikker itu orang-orangan sawah yang begini. Ya kan, untuk nakut-nakutin burung. Makanya namanya poker verschrikker. Bikin kaget burung. Israel gue yang kasih dalam Tuhan, saya nanya, jawab kenapa jangan digratisin. Iya kan? Yusuf ada di Mesir untuk apa? Dijual. Oh, dijual di atas. Siapa yang ngomong di atas? Dijual jadi apa? Jadi budak. Nah, terus yang kasih dalam Tuhan, buat orang Yahudi, itu jadi budak bukan masalah. Tapi buat orang Yahudi, bukan sekedar masalah maksud saya, tapi dijual jadi budak, itu sebuah penghinaan, saudara. Saudara, kita punya masalah boleh, asal jangan dihina orang. Iya kan? Banyak ibu-ibu akhirnya mau bercerai sama suaminya, dia bilang, pendeta, saya sih bukan soal apa pendeta. Kalau soal ngadapin masalah, saya hadapin pendeta. Tapi kalau saya dihina pendeta, saya tuh gak kuat ngadapinnya. Iya kan? Saudara, orang tuh ngadapin masalah kita masih kuat. Iya kan? Tapi kalau dihina, Bu, saya mau tanya, Bu, kalau ipar menghina ibu kuat, Bu? Tiap hari itu yang saya hadapin pendeta, makanya saya udah gak kuat lagi. Iya kan? Ada masalah sama mertua masih nggak apa-apa, tapi kalau dihina sama mertua, buat orang Yahudi, ya kan? Saudara lihat sebentar dalam Yohanes pasal 8. Saya cuma mau gambarin buat saudara, supaya saudara ngerti. Oke, kita baca Alkitab biasa sekali, tapi buat orang Yahudi, this is a big problem, ya kan? Yohanes pasal 8. Waktu Yesus ngomong tentang kebenaran yang memerdekakan, ayat 33 dari Yohanes pasal 8. Jawab mereka apa? Kami adalah keturunan Abraham. Dan apa? Tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan apa? Merdeka. Saya bisa lihat gak konsep orang Yahudi? Orang Yahudi selalu merasa, we are chosen people. Kita adalah orang pilihan. Kita bukan orang sembarangan. Kita nggak mungkin bisa diperbudak. Kita nggak bisa jadi hamba siapapun. Nah, tetapi Yusuf dibawa ke Mesir untuk dijual dan dijadikan apa? Budak. Nah, persoalannya ada dua sekarang. Bukan cuma soal budak, tapi soal budaknya Arab lagi. Sampai hari ini, Yahudi sama Arab nggak bisa beres. Betul? Iya kan? Makanya coba saudara lihat. Apa bedanya orang Yahudi sama Arab? Orang Yahudi pasti kalau botak di depan, orang Arab pasti di belakang. Karena orang Yahudi botak di depan, dia mikir gimana ngalahin Arab. Dan orang Arab botak di belakang karena dia pikir, ya gua kalah lagi sama Yahudi. Iya. Saudara pernah cerita, saudara pernah dengar cerita itu kan di perbatasan kan? Jadi kacau ini memang dua ini. Jadi, di perbatasan Yahudi, di perbatasan Israel, sama di perbatasan perbatasan Israel sama Arab. Orang Yahudi, kan orang Yahudi licik-licik. Dia teriak aja. Mahmud! Mahmud berdiri kan? Assalam! Ditembak. Duar Mahmud mati. Faisal! Faisal bangun. Assalam! Tembak. Duar mati. Terus sampai hampir 10. Ya kan? Akhirnya pas makan siang, panggil sama komandannya kan. Kenapa ini kok banyak mati? Yahudi gila itu. Dia panggil satu, dia tembak. Dia panggil, kita kan orang Arab mesti ramah sama orang. Kita berdiri tembak sama dia, kita berdiri tembak. Tuh, Yahudi gila itu. Dia bilang, kau bodoh. Lain kali, selesai makan siang, kau yang panggil duluan. Oh iya betul. Akhirnya
Arab mulai panggil. Kohen. Tapi kalau Yahudi kan pintar. Yahudi langsung bilang, tidak ada Kohen di sini. Tidak ada Kohen di sini. Siapa itu? Saiful. Saiful berdiri. Assalam. Tembak. Keluar, mati lagi. Payah. Makanya nggak menang-menang sampai sekarang, saudara. Tapi lepas dari itulah. Tapi ini sejarahnya memang. Orang Yahudi itu tidak bisa diperhamba oleh orang Arab, saudara. Buat mereka doesn't fit. Gak bisa. Nah, tapi apa yang terjadi ketika Yusuf dibawa ke Mesir, ini sebetulnya sebuah penghinaan, sesuatu yang sangat meremehkan, sesuatu yang sangat merendahkan. Dan saya mau beritahu, dunia modern ini, this is the problem. Orang gampang sekali merendahkan orang lain. Orang gampang sekali meremehkan orang lain. Orang gampang sekali mengabaikan orang lain. Sehingga banyak orang merasa, ya pendeta saya itu merasa direndahkan. Saya merasa itu nggak ada apa-apanya. Saya merasa nggak punya siapa-siapa. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, setan yang sama sedang bermain. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau bilang, kuncinya bukan bagaimana semua orang menerima dan menghargai saya. Orang mau ngomong apapun, selama Tuhan menyertai kita, hal yang baik boleh selalu terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Dia dibawa ke Mesir, lihat selanjutnya. Apa yang terjadi sekarang? Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang apa? Ismail, yang telah membawa dia ke situ. Ah, ini dia. Ayat 2 luar biasa. Tetapi dikatakan apa? Tuhan menyertai Yusuf. Jalan kita tidak tergantung mulut orang. Sama-sama bilang sama saya, jalan saya tidak tergantung mulut orang. Orang mau ngomongin saudara apapun, tetapi selama hidup saudara benar, jalan saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Makanya hidup ini tuh jangan apa-apa jadi sakit hati, apa-apa kecewa, apa-apa marah, biarin orang ngomong. Kalau orang bilang sama saya, pendeta, saya nggak tahan. Kenapa orang gereja mulutnya bisa kayak gitu? Saya bilang, dia punya mulut. Ya, biarin aja dia mau ngomong apa. Iya kan? Yang penting jalan kita sama Tuhan, jalan kita tidak tergantung dengan apa? Mulut orang. Semua orang mau puji saudara, kalau engkau munafik, tetap munafik. Amin. Iya kan? Semua orang boleh puji saudara, kalau hati saudara busuk, ya busuk. Bilang sama sebelah saudara, hati lu busuk nggak? Nggak apa-apa, ngomong aja. Sesama orang yang hatinya busuk kan nggak apa-apa, sharing. Biar bertobat saudara. Iya kan? Saudara boleh masuk gereja tiap hari dan semua orang bilang, rohani ya, puji Tuhan. Sampai dia punya aja bunyi haleluya. Iya kan? Tapi saya mau bilang sama saudara, semua orang boleh puji saudara. Tapi kalau engkau busuk, ya busuk. Iya kan? Tapi sebaliknya, orang mau maki saudara, orang mau menghujat saudara, orang mau merendahkan saudara. Tapi kalau tangan Tuhan memberkati saudara, hidup saudara pasti akan diberkati. Haleluya. Amin. Bilang sama sebelah saudara, jangan pusing sama mulut orang. Lu gak bakal maju kalau ribut sama mulut orang, saudara-saudara. Amin. Saudara gak akan pernah bisa bersuka cita kalau sibuk sama mulut orang. Saudara gak akan pernah mencapai rencana Tuhan kalau kau sibuk dengan apa? Mulut orang. Iya kan? Alkitab cuma bilang apa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Orang mau jual, orang mau hina, orang mau remehkan, orang mau rendahkan, orang mau jadikan dia budak. Tapi selama Tuhan menyertai, semuanya beres. Amin. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu apa? Berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggal dia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat apa? Berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat apa? Kasih tuannya. Tuannya nggak akan bisa mengasihi Yusuf sebelum Yusuf membuktikan apa? Dirinya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada apa? Kekuasaan Yusuf. Padahal ini sama sekali
nggak common. Ini bukan sesuatu yang normal. Karena seorang budak tidak ada hubungan dengan tuan rumah. Tapi sekarang segala sesuatu yang diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Ayat yang kelima luar biasa dikatakan. Sejak Potifar ini memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf. Bukan cuma Yusuf yang diberkati, tapi sekarang Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena apa? Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun apa? Yang di ladang. Sampai akhirnya ayat yang ke-6 bilang apa? Segala milik yang diserahkan pada kekuatan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi apa? Mengatur apa-apapun selain daripada apa? Makanannya sendiri. Nah, saya coba catat di sini beberapa hal tentang seorang yang disertai Tuhan. Yang pertama, seorang yang disertai Tuhan akan banyak menjumpai hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Amin. Seorang yang disertai Tuhan, it's a normal person. Jangan pernah pikir, oh seorang baru bisa disertai Tuhan kalau mungkin dia hamba Tuhan, melayani Tuhan, atau dia menjadi gembala sidang. Seorang yang disertai Tuhan adalah seorang yang normal. Amin. Dia bisa saja ibu rumah tangga, dia bisa saja pedagang, dia bisa saja seorang karyawan biasa, dia bisa saja seorang mahasiswa, dia bisa saja seorang pengacara, dia bisa saja seorang dokter, dia bisa saja seorang guru. Seorang yang disertai Tuhan, seorang yang normal, seorang biasa, tetapi dia banyak mengalami pengalaman yang luar biasa. Amin. Nah, orang dunia menyebut itu apa? Kebetulan. Iya kan? Orang dunia bilang, ya itu, ya kebetulan sih, iya kan? Kebetulan Daud disuruh oleh ayahnya pergi mengantarkan roti kepada kakaknya. Kebetulan dia dengar Goliat sedang memaki-maki bangsa Israel. Kebetulan dia pakai baju perangnya Saul kebesaran. Kebetulan waktu itu dia cuma bermodalkan batu. Nah kebetulan waktu dia lempar batunya, persis kena di pelipisnya Goliat. Kebetulan tempat itu adalah persis sambungan antara baju perangnya dengan ketopongnya. Kebetulan pas nancep di situ, kebetulan Goliat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya kan? Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, bagi orang yang percaya, ketika Tuhan menyertai kita, akan ada banyak pengalaman yang luar biasa. Amin. Bukan berarti nggak ada masalah, ada masalah. Cuma ada saja pengalaman-pengalaman luar biasa. Orang dunia bilang, wah kebetulan. Tetapi orang percaya tahu persis. Di dalam kalender kerja Tuhan tidak pernah ada kata kebetulan. Amin. Makanya hidup Kristen tidak pernah perlu takut. Selama Tuhan menyertai kita, kita jalan terus. Tepat di saat kita perlukan. Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi yang pertama saya pelajari. Seorang yang disertai Tuhan akan banyak menjumpai hal-hal yang apa? Luar biasa. Kebetulan dia dibawanya ke rumah Potifar. Kebetulan Potifar itu kepala pengawal istana raja. Iya kan? Jadi kelihatannya ada banyak hal kebetulan. Tapi ini yang saya mau bilang, hidup Kristen itu tidak pernah perlu takut. Hidup Kristen itu tidak pernah perlu khawatir. Hidup Kristen itu tidak pernah perlu cemas. Kenapa? Karena kita akan melihat perkara-perkara yang apa? Luar biasa. Yang kedua, saya pelajari di ayat yang kedua dikatakan apa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu, sama-sama bilang sama saya selalu. Sama-sama bilang sama saya selalu. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang apa? Mesir itu. Jadi yang kedua, seorang yang disertai Tuhan selalu dapat menyelesaikan setiap masalah. Saya ulangi sekali lagi. Seorang yang disertai Tuhan akan selalu dapat menyelesaikan masalah. Kalau saudara menatap saya dan berkata, apa maksudnya pendeta? Loh, dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Iya kan? Kalau saudara bekerja telah ngerti mau saya. Dalam pekerjaan nggak mungkin nggak ada masalah. Amin. Iya kan? Justru seorang yang berhasil, seorang disebut hebat, kalau dia mampu mengatasi masalah yang hebat. Amin. Iya kan?
Tadi Pak Rudi bersaksi. Pak Rudi adalah orang salon. Kenapa orang salon bisa berhasil? Karena melewati masalah yang berat. Iya kan? Kalau semua orang cuma datang ke salon untuk gundulin rambut, siapa juga bisa bikin rambut gundul, saudara, ya kan? Nggak ada gundul model apa-apa, ya gundul begitu aja, ya kan? Justru kan yang hebat itu kalau bisa mengeluarkan mode yang bagus gitu. Ya kan? Artinya harus melewati tingkat kesulitan yang apa? Tinggi. Begitupun orang bisnis disebut hebat, ya kan? Begitupun karyawan kita bilang hebat. Kenapa? Kalau kita percayakan tugas yang berat, dia bisa menyelesaikannya, betul? Iya kan? Jadi siapa itu seorang yang berhasil? Seorang yang berhasil adalah seorang yang selalu dapat menyelesaikan masalah. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah? Seorang yang bisa menyelesaikan masalah, bagaimana bukti bahwa Tuhan menyertai kita? Yang pertama, dia tidak panik kalau menghadapi masalah. Amin. Dia tidak panik kalau menghadapi apa masalah. Iya kan? Itu yang pertama. Bukti bahwa Tuhan menyertai kita kalau kita tidak panik lihat masalah. Orang kalau udah mulai panik lihat masalah, yang pertama cenderung jadi emosional. Betul? Iya kan? Makanya orang kalau udah banyak masalah gampang marah-marah, maki orang. Lu tolong lu otak lu didengkul lu di otak dan dengkul lu pendek. Iya kan? Sebagai hamba saya mau bilang, kepanikan tidak pernah menyelesaikan masalah. Amin. Kalau saudara mulai panik bukan karena masalah sudah terlalu besar. Kalau saudara mulai panik karena saudara tidak yakin bahwa Tuhan menyertai saudara. Amin. Saya ambil contoh, Pak. Anak saudara seorang jenderal. Ya kan? Nggak tahu gimana, salah alamat. Ada debt collector datang ke rumah saudara. Saudara panik nggak? Panik nggak? Panik dong. Ada 3 irian, 2 ambon. Datang, ya kan? Ya kan biasanya kalau debt collector kan gitu kan, 3 irian, 2 ambon. Datang. Saudara panik nggak? Panik juga. Karena yang jenderal kan anak saudara. Ya kan? Lalu saudara telepon anak saudara. Pas anak saudara bilang, ya saya deket sini nih. 5 menit juga sampai. Saudara tenang nggak? Mulai tenang. Tiba-tiba itu 3 irian sama 2 ambon masih depan rumah saudara. Pas saudara buka pintu, saudara lihat dari kejauhan mobil anak saudara, jenderal datang. Sama 3 Manado, 2 Batak. Iya kan? Saya mau tanya sama saudara. The problem still there. Masalah tetap ada di situ. Saudara tenang nggak? Tenang. Kenapa? Karena jenderalnya 2 menit lagi mau datang. Amin. Dan jenderalnya adalah anak saudara. Sesimpel itu aja. Iya kan? Nah begitu juga kalau Alkitab bilang yang menyertai kita lebih besar daripada yang melawan kita. Iya kan? Selalu saya bilang kalau kita panik menghadapi masalah, jangan bilang sama saya, wah pendeta ini nggak ngerti sih, pendeta nggak ngerti dunia usaha, pendeta nggak ngerti dunia bisnis, pendeta nggak ngerti dunia politik. Situasi yang saya hadapi sangat berat. Persoalannya saya nggak mau tahu seberat apapun persoalan saya, tapi yang saya tahu Allah saya punya pasukan yang lebih besar untuk menyelesaikan semuanya. Amin. Berarti kalau saya panik, cuma sederhana, karena saya nggak yakin Tuhan menyertai saya. Amin. Come on. Kalau saya panik, itu tanda saya tidak yakin bahwa Tuhan menyertai saya. Amin. Kalau saya yakin Tuhan menyertai saya. Oh saudara, Daniel dibuang ke gua singa. Alkitab tidak berkata, maka sepanjang malam Daniel ketakutan, gemetaran sambil menyanyi haleluya. Akhirnya udah gak bisa haleluya jadi haleluya. Haleluya jadinya. Ya kan? Saudara, saya cuma mau bilang sama saudara, tidak gentar kan? Tidak panik kan Daniel? Amin. Amin. Iya kan? Alkitab tidak berkata sepanjang malam Daniel gemetar ketakutan. Yang tidak bisa tidur justru raja, saudara-saudara. Amin. Iya kan? Saya ingat nggak cerita Alkitab Paulus, maksud saya Petrus ditahan di penjara. Waktu dia dibuang ke penjara yang paling tengah kata Alkitab, apa yang terjadi? Dia tidur. Amin. Saya baca ayat ini saya pikir Petrus aneh-aneh aja. Lagi di penjara, besok pagi mau diserahkan untuk dipenggal kepalanya, malah tidur lagi. Mengajarkan kepada kita. Orang kalau disertai Tuhan dia bisa menyelesaikan segala masalahnya. Yang pertama jangan
Panik. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh panik kalau lihat masalah. Karena kalau saya panik, yang pertama saya akan emosian. Yang kedua, kalau saya panik, saya akan mengambil jalan yang salah. Orang kalau panik, jalan yang dia ambil itu selalu jalan yang terburu-buru gitu, saudara-saudara. Sehingga banyak kali kita ngambil keputusan yang salah, bukan karena kita bodoh, tapi karena kita panik. Ya kan? Kenapa orang minta cerai? Karena panik. Kenapa orang keluar dari pelayanan? Karena panik. Kenapa orang lari dengan narkoba? Karena panik. Kenapa orang akhirnya milih untuk jadi piaraan orang? Ada di sini yang piaraan orang? Tolong angkat tangan. Oh, nggak ada, puji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Jadi yang 2 minggu lalu ada itu udah pulang, udah nggak ada sekarang. Kayaknya bulan lalu masih ada tuh 2. Igil betik lewatan. Untung bulan lalu dia nggak datang, kalau nggak gara-gara dia. Saudara, jadi yang saya mau jelasin buat saudara, orang kalau panik akan menciptakan banyak keputusan yang keliru. Jadi yang pertama, waktu kita menghadapi masalah jangan panik. Lalu yang kedua saya pelajari, seorang yang bisa mengatasi setiap masalahnya. Yang kedua adalah seorang yang menjadikan masalah sebagai teman. Problem is not our enemy. Problem is our friend. Masalah itu bukan apa? Musuh. Masalah itu apa? Teman. Saya ngerti sebagian saudara bilang, ya lu aja pendeta berteman sama masalah itu. Gue mau udah bosen berteman sama masalah. Ngapain lagi gue berteman sama saudara, masalah itu bukan musuh. Masalah itu teman. Amin. Masalah itu mengajar kita banyak. Kalau saya memusuhi masalah, saya bodoh. Tapi kalau saya belajar berteman dengan masalah, saya bergaul dengan masalah, saya akan jadi jauh lebih bijaksana. Amin. Saya ini nggak pintar-pintar amat waktu sekolah. Cuman saya punya orang tua galaknya minta ampun. Saya punya papa Ambon, Manado, Jerman. Galak. Ambon aja 1 udah galak. Manado 1 juga galak. Iya kan? Jerman 1 juga galak. Nah 3 jadi 1 apalagi? 3 in 1 ya kan? Jadi, tapi saya tidak pintar. Tidak pintar. Memang dari dulu modelnya begini-begini aja saudara-saudara. Jadi, kalau papa saya pulang, supaya saya bisa, dia tanya sama saya. Karena saya paling gak bisa doh. Musuh saya itu matematika. Iya. Sama lah. Lu jangan belaga-belaga ketawa lah. Sama lah. Orang kalau senang matematika itu susah masuk surga tuh. Iya kan? Orang kalau gak suka matematika deket sama surga. Banyak sembahyang soalnya. Karena, kenapa saya gak suka matematika? Karena dari dulu saya udah mau jadi pendeta. Iya, dari saya kelas 1 SD saya udah pengen jadi pendeta. Menurut saya, dalam dunia kependetaan tidak perlu matematika. Satu-satunya matematika yang kita perlukan dalam dunia gereja cuman menghitung perpuluhan. Itu aja. Ya, kan yang lain tidak perlu matematika. Cuma itu aja. Iya kan? Kali-kalian tidak perlu, yang penting cuma menghitung perpuluhan. Asal kita udah tahu itu udah lulus. Iya kan? Nggak perlu lagi matematika terlalu repot, ya kan? Jadi dulu namanya berhitung lah, aljabar lah, dia ganti baju, ganti trigonometri lah, apalah, matematika tetap kita jengkel. Namanya aja cuma ganti-ganti, kelakuannya masih sama, ya kan? Jadi bagaimana ayah saya mengajar matematika nggak enak banget, ya kan? Setiap dia pulang, saya baru sambut, ayo pap, 3 kali 4 berapa? 12. 7 kali 2, 14. Mampusnya itu kalau udah 8 kali 6. 8 kali 6 sama 7 kali 8. Aduh. 7 kali 8 berapa? 49. Push up. Dulu masih bisa push up. Kalau sekarang push never up. Ya kan? Jadi push up. Wah, payah. Terus sampai saya pikir, ini papa saya nggak ada kerjaan apa? Tiap kali pulang 3 kali 4 berapa? 15.
5 kali 7 berapa? Orang nggak ada kerjaan lain apa? 6 kali 7 berapa? Tapi karena saya harus bergaul sama masalah, lama-lama dia baru bilang 5, saya udah bilang 35. Dia belum bilang 5 kali 7, saya udah tahu. Ya kan? Ini pasti 5 kali 7. Ya kan? Dan kalau udah mau akhir-akhir saya udah tahu 7 kali 8 nih. 56. Udah tahu. Udah tahu. Iya kan? Iya kan? Ntar bentar lagi 6 kali 7 nih. Udah tahu 42. Iya kan? Susah amat. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Iya kan? Saya cuma mau bilang sama saudara. Masalah itu bukan musuh. Makin saudara memusuhi masalah, makin hidup saudara tidak berhikmat. Ya kan? Masalah itu kita jadikan teman, artinya apa? Setiap kali kita ada masalah, kita belajar dari masalah kita. Amin. Setiap kali kita ada masalah, kita koreksi diri kita. Apa persoalan yang terjadi? Dan ketika kita ada masalah, kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Jadi yang pertama apa tadi? Apa? Jangan panik menghadapi masalah. Lalu yang kedua, jangan jadikan masalah musuh, tapi jadikan masalah sebagai apa? Teman yang mengajar kita, yang mendidik kita, yang menjaga hati kita. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa menang atas semua masalah? Belajar punya iman di balik setiap masalah kita. Amin. Karena Tuhan yang sama yang kasih masalah, Tuhan yang sama yang kasih apa? Hadiah. Amin. Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Kalau dia kasih masalah, pada saat yang bersamaan dia juga apa? Rancangkan. Saya selalu bilang, life is like a chess. Hidup ini seperti permainan catur. Orang kalau pandai main catur, setiap langkah yang dia ambil, pasti ada tujuannya. Kecuali kita kalau main catur. Kita kalau main catur, kita ngelangkah karena kita nggak tahu langkah apa lagi yang kita mesti ambil. Ya kan? Kita udah bingung nih mau ngapain, ya udah majuin ini aja lah gitu ya kan. Tapi kalau orang jago main catur, ya kan, waktu dia majuin satu langkah, dia udah berpikir, saya majuin langkah ini karena selanjutnya saya akan masuk ini, kalau dia begini, saya akan begini, saya akan begini. Karena dia sudah siapkan apa? Kemenangan. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Jadi kalau Tuhan izinkan satu pintu tertutup, kalau Tuhan izinkan satu situasi yang sukar, kalau Tuhan izinkan satu badai menerpa kehidupan kita, di balik semuanya pasti ada berkat yang tersedia. Amin. Belajar kita punya iman waktu kita menghadapi masalah, jangan panik sama masalahnya. Bersyukur dulu, imani Tuhan, saya percaya sesuatu yang baik sedang Tuhan kerjakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi yang pertama saya pelajari, seorang yang disertai Tuhan apa? Akan banyak menjumpai hal-hal yang luar biasa. Kita orang biasa. Seorang yang disertai Tuhan bukan jadi orang aneh, saudara-saudara. Seorang yang disertai Tuhan orang biasa. Tapi dia akan selalu menjumpai hal-hal yang luar biasa. Sehingga orang di sekitar saudara kan kagum sendiri. Orang di sekitar saudara bilang, herannya, lu ada aja berkatnya ya. Ada aja kebetulannya. Kita bilang, ya anugerah Tuhan lah. Amin. Akhirnya kita nilai diri kita, saya sih gak pinter-pinter amat pendeta. Saya sih gak jago-jago amat gitu. Tapi saya gak tahu apa aja yang saya kerjain kok berhasil ya. Ada aja kayaknya berkatnya. Kayaknya kalau menurut orang dunia kebetulan gitu. Kebetulan ada yang ngangkat, kebetulan ada yang nolong, kebetulan ada ini, kebetulan ada ini. Itu yang saya bilang. Tuhan menyertai. Yang kedua, kalau seorang yang disertai Tuhan akan selalu dapat menyelesaikan setiap apa? Masalahnya. Yang keempat. Yang ketiga maksud saya, lihat ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapat apa? Kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, atas segala miliknya diserahkan kepada apa? Kekuasaan Yusuf. Jadi yang ketiga, seorang yang disertai Tuhan, pasti akan selalu menjadi orang yang rendah hati. Karena dia tahu dari mana semuanya berasal. Amin. Iya kan? Dia tahu, Daud sampai bilang begini, siapakah manusia sampai engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memperhatikannya?
Iya kan? Jadi seorang yang disertai Tuhan, dia sadar benar gitu. Makanya Paulus sampai bilang apa? Aku ada sebagaimana aku ada karena apa? Kasih karunia. Makanya saya bilang, orang kalau sombong itu lupa diri. Orang kalau sombong itu dia apa? Lupa diri. Bilang sama sebelah saudara, lu jangan lupa diri lu. Bilang sama sebelah saudara, lu jangan sok ngajar lah, lu juga jangan. Bilang. Iya ya. Saudara, saya percaya seorang yang disertai Tuhan, dia sadar benar. Tuhan, saya bisa ada sebagaimana saya ada karena anugerah. Amin. Tapi kalau seorang sombong, buat saya gak mungkin orang itu bisa disertai Tuhan. Karena Alkitab bilang Allah melawan orang sombong. Ada 3 hal tentang orang sombong. Yang pertama, orang sombong itu paling gak bisa bergaul. Orang sombong itu gak pernah merasa perlu dia bergaul sama orang. Orang sombong merasa, orang bergaul sama saya, mau ngambil untung sesuatu dari saya. Orang sombong itu selalu curiga. Karena orang sombong merasa dirinya itu yang paling hebat. Dia mau senyum sama orangnya takut. Nanti kalau saya senyum sama orang, dia kenalan lagi sama saya. Iya kan? Saya udah dengar cerita itu kan? Ada satu anak muda tanya sama bapak-bapak, Pak, jam berapa? Itu bapak marah. Diam! Jangan tanya-tanya! Wih, itu anak muda nih. Ini orang minum di mana, mabok di sini. Ya kan? Nah, istrinya pas samping tuh bapak, istrinya bilang, Pak, anak muda itu kan cuma nanya, jam berapa? Kok papa marah? Dia bilang, istriku, dengar. Saya kasih segelas air minum, dia duduk berjam-jam. Nanti anak kita pulang sekolah, dia kenalan sama anak kita. Lalu kalau dia udah mulai kenalan, nanti dia jatuh cinta. Kalau dia jatuh cinta, dia pacaran. Kalau dia pacaran, nanti dia menikah. Mama tahu, saya tidak rela punya mantu yang gak punya jam tangan, katanya. Coba, orang nanya jam tangan saja, sampai ke mantu-mantu dibayangin. Iya kan? Orang kalau pikirannya jahat begitu, saudara. Orang kalau sombong itu, selalu pikirannya curiga saja sama orang. Sampai sini saya ngerti mau saya. Iya kan? Seorang sombong tuh gak pernah bisa bergaul sama siapapun. Seorang sombong itu selalu mau mengurung dirinya sendiri, karena dia merasa dirinya yang paling baik. Dirinya merasa paling benar. Kalau orang mau bergaul sama dia, pasti mau belajar, mau ambil sesuatu dari dia. Iya kan? Tapi seorang yang rendah hati sadar, dia nggak bisa buat apa-apa kalau tidak ada orang yang menopangnya. Amin. Makanya kedua, seorang yang sombong tidak pernah bisa mendengar nasihat. Seorang sombong itu tidak pernah bisa dengar nasihat. Buat dia nasihat itu selalu adalah kritik. Buat dia nasihat itu selalu rencananya jahat, selalu rencananya menjatuhkan. Karena seorang sombong merasa saya nggak perlu tahu siapapun. Iya kan? Nah kalau dia nggak pernah bisa dengar nasihat, bagaimana dia bisa bertobat? Amin. Sampai sini sudah ngerti mau saya. Nah sementara seorang yang disertai Tuhan, hidupnya akan selalu berjalan dalam apa? Pertobatan. Seorang yang disertai Tuhan bukan berarti nggak pernah salah. Seorang yang disertai Tuhan, kalau dia salah dia bertobat, kalau dia salah dia perbaiki hidup, kalau dia salah dia ditegur, dan dia naik terus, sampai mencapai kata Paulus bilang apa? Kepenuhan kealahan. Amin. Makanya yang ketiga saya berani percaya, orang sombong gak akan pernah bisa masuk surga. Amin. Orang sombong tuh gak akan pernah bisa masuk surga. Saudara menatap saya dan bilang, bagaimana mungkin pendeta? Loh, Alkitab bilang Allah melawan orang sombong. Alkitab bilang orang yang tinggi hati tidak aku suka. Seorang yang disertai Tuhan adalah seorang yang selalu rendah hati. Dia sadar benar Tuhan saya mesti belajar. Dia sadar benar Tuhan saya mesti memperbaiki hidup. Dia sadar benar Tuhan saya mesti bertobat. Dia sadar benar Tuhan saya memerlukan orang lain. Tuhan saya perlu menghargai suami saya. Tuhan saya perlu menghargai istri saya. Tuhan saya perlu menghargai orang di sekitar saya. Kenapa? Karena dia sadar betul. Dia harus saling menopang, saling menguatkan. Untuk mencapai kehendak Allah yang benar dalam kehidupannya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Seorang sombong gak pernah mau menghargai orang.
Seorang sombong gampang maki, gampang merendahkan orang lain karena dia pikir tanpa lu gue juga bisa hidup. Tapi seorang yang rendah hati sadar Tuhan, mungkin kadangkala suami saya menjengkelkan saya, tapi besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amin. Sehingga saya pelajari orang rendah hati akan selalu tekun. Orang rendah hati akan selalu sabar. Orang yang rendah hati akan selalu bertahan. Karena dia tahu, di balik semuanya ini, ada pelajaran-pelajaran yang indah yang Tuhan sediakan. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, coba lihat ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, dikatakan apa? Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Berarti yang keempat saya pelajari, seorang yang disertai Allah, seorang yang disertai Tuhan, akan bukan hanya diberkati, tetapi akan membawa berkat dimanapun dia berada. Amin. Jadi seorang yang disertai Tuhan bukan hanya blessing minded, bukan hanya Lord, how can I get the blessing from you? Tuhan, gimana saya bisa dapat berkat dari Tuhan? Ya kan? Tapi seorang yang disertai Tuhan, kemanapun dia pergi, di situ dia datangkan berkat. Amin. Artinya apa? Artinya dia bergaul dengan orang itu diberkati. Amin. Artinya apa? Orang kerja sama dia, orang yang kerja sama dia itu diberkati. Ya kan? Dunia ini banyak orang yang egois. Amin. Dunia ini banyak perampok berjas hitam berdasi putih. Artinya apa? Dunia ini banyak orang, kita dekat sama seseorang, maka orang itu sedapat mungkin dia rampas segala-galanya dari dalam hidup saudara. Tapi orang Kristen nggak boleh begitu. Orang Kristen kalau dia bisnis, orang yang rekan bisnisnya harus untung dari dia. Amin. Anak Tuhan harus begitu. Alkitab bicara tentang Abraham. Abraham pergi sama Lot. Iya kan? Yang ajak Lot siapa? Abraham. Tapi akhirnya apa? Lot pun diberkati. Kalau kemudian dia ambil langkah yang salah, itu urusan Lot. Tetapi selama dia jalan sama Abraham, dia diberkati. Itu prinsip bisnis Kristen. Itu prinsip dagang Kristen. Orang Kristen kalau dia dekat sama Tuhan, disertai Tuhan, dimanapun dia ada, berkat Tuhan ada di situ. Amin. Makanya orang Kristen bukan mengejar berkat. Orang Kristen itu cuma taat sama Tuhan saja. Dia mau dibuang dimanapun, dia mau dilempar kemanapun, dia mau ditaruh dimanapun, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Amin. Jadi sebagai kesimpulannya saya mau ingatkan buat saudara, jangan pernah mimpi satu kehidupan yang tidak ada masalah. Karena dunia tidak tambah lebih baik. Soal mau doa, mau tengking, mau puasa, mau ikat setan-setan dan bilang dalam nama Yesus setan-setan yang bikin masalah keluar. Ya, saya mau bilang sama saudara, masalah tidak akan lari. Tetapi hidup ini yang penting kita disertai Tuhan. Ya kan? Saya boleh bilang sama saya, pendeta saya difitnah orang lu pendeta. Pendeta saya dimakan sama orang lu pendeta. Apa-apa. Selama kita disertai Tuhan, berkat Tuhan itu cukup buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri.